Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para santri yang berbahagia, alhamdulillah kali ini kita masih bisa belajar bersama walaupun dalam keadaan pandemi seperti sekarang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan zahir wa batin, dan selalu dalam lindungan Allah, dan semoga kita tetap bisa belajar walaupun dengan sistem daring atau online seperti sekarang ini. Saya Irfan Fauzi, untuk pertemuan kali ini akan membahas tentang sumber-sumber hukum Islam. Dalam agama Islam ada beberapa sumber-sumber hukum Islam. Sebelum kita membahas poin-poin atau pembagian yang ada dalam sumber hukum Islam, sumber hukum Islam itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada kalanya yang muttafaq atau yang disepakati, dan ada kalanya juga yang mukhtalaf atau yang tidak disepakati. Yang muttafaq itu sendiri dibagi menjadi 4. Di antaranya yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Sekarang yang pertama kita membahas dari Al-Quran itu sendiri. Poin yang pertama, Al-Quran. Sekarang apa yang dinamakan dengan Al-Quran? Kita sedikit mengupas tentang Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan atau yang dibaca. Sedangkan secara istilah, menurut para ulama usul fikih mengemukakan definisi, diantaranya menurut Syafi'i Hasan Abu Thalib menyebutkan Al-Qur'anul Karim munazzalun bi al-fadhil arabiyyah wa ma'anihi min indillah ta'ala an tariqil wahyi ila Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam wa huwa asasu syari'atin wa asluhal awwal. Yang artinya Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dengan bahasa Arab dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga merupakan dasar dan sumber hukum utama bagi syariat Islam. Ini Al-Quran. Jadi Al-Quran kedudukannya adalah tertinggi dari sumber-sumber hukum Islam yang lain. Al-Quran itu sendiri mempunyai beberapa prinsip, diantaranya adalah adamul haraj. Yang pertama, adamul haraj yang artinya adalah tidak menyusahkan atau tidak memberatkan. Jadi sumber hukum yang ditetapkan melalui Al-Quran, ketika menetapkan sebuah hukum, itu tidak memberatkan umatnya. Yang kedua adalah qilatut taklif, meminimalisir beban. Seperti halnya kita diperbolehkan melakukan sholat jamak qashar ketika dalam bepergian, yang pada awalnya kita diwajibkan melakukan sholat pada waktunya, yang mana ada 5 waktu dalam satu hari. Nah, dalam hukum Islam diperingankan dengan adanya sholat jamak qashar. Diperingankan dengan adanya sholat jamak qashar dengan syarat bepergian kita lebih dari 2 marhalah, baru kita diperkenankan melakukan sholat dengan jamak qashar. Andai saja kalau dalam hukum Islam tidak ada rukhsah yang berupa diperkenankan untuk melakukan sholat jamak qashar, kita pasti kesulitan. Apalagi kalau kita dalam bepergian jauh. Makanya Allah menetapkan sebuah hukum, ini qilatut taklif, memperingan beban atau meminimalisir beban. Yang ketiga adalah tadarruj atau berangsur-angsur. Jadi hukum yang ada, hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui Al-Quran itu bertahap. Ada kalanya seperti hukum haramnya homer, hukum haram meminum homer, hukum haram meminum homer. Jadi ayat yang menjelaskan keharaman homer itu tidak hanya 1 kali, itu bertahap sampai 3 kali. Itu berangsur-angsur.
Dan itu dari poin Al-Quran. Sekarang kita membahas poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu hadis atau sunnah. Hadis itu sendiri secara bahasa mempunyai beberapa pengertian. Ada kalanya yang mengatakan jadid atau berarti baru, atau qorib yang berarti dekat, atau juga yang berarti khobar, berita. Kalau secara istilah, menurut ahli hadis yang dinamakan dengan hadis yaitu ma'udhifa sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriran au nahwaha. Jadi yang dinamakan dengan hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan, takrir. Semisal dari hadis yang berupa perkataan atau qauliyah, atau yang berupa qauliyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu hukum yang disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, setelah Al-Quran kita membahas yang nomor dua itu hadis atau sunnah. Lah hadis itu sendiri secara bahasa ada beberapa pengertian atau beberapa arti. Yang pertama jadid, yang berarti baru. Yang kedua qorib, yang berarti dekat. Yang ketiga khobar, yang berarti berita. Lah menurut ahli hadis itu sendiri yang dinamakan dengan hadis adalah ma'udhifa sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriran au nahwaha, yaitu segala sesuatu yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan dan sebagainya. Itu pengertian dari hadis. Lah hadis itu sendiri juga ada pembagian-pembagian yang mungkin nanti akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Poin yang ketiga, setelah Al-Quran, yang pertama, kedua hadis atau sunnah. Sekarang yang ketiga adalah ijma. Ijma secara bahasa berarti sepakat atau konsensus dari sejumlah orang-orang terhadap suatu masalah. Adapun ijma dalam pengertian istilah usul fikih dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Ali Abdul Razak, yang dinamakan dengan ijma adalah ittifaqul mujtahidina min hadhil ummah fi asri ala amrin syar'iyyin. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa tertentu atas suatu perkara hukum syara. Jadi menurut Ali Abdul Razak yang dinamakan dengan ijma yaitu kesepakatan para mujtahid umat Islam pada masa-masa tertentu dalam menetapkan suatu perkara hukum-hukum syara atau hukum syariat Islam. Yang kedua, menurut Abdul Karim Zaidan dalam kitab Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh menyatakan bahwa al-ijma huwa ittifaqul mujtahidin minal ummah al-islamiyah fi asrin minal usuri ala hukmin syar'iyyin ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijma adalah kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada suatu masa tertentu tentang hukum-hukum syarak setelah wafatnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ijma. Jadi pada intinya dinamakan ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam menetapkan hukum-hukum Islam setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperhatikan definisi pengertian tersebut, maka sesungguhnya ijma yang dimaksud dalam hubungannya dengan definisi yang dikemukakan adalah ijma yang didasarkan atas kesepakatan para mujtahid. Kesepakatan yang berasal dari selain mujtahid tidak bisa dikategorikan atau dinamakan sebagai ijma. Poin yang keempat adalah qiyas. Secara bahasa qiyas bisa diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu secara bahasa. Secara istilah, di kalangan ulama usul terdapat sejumlah definisi, diantaranya menurut Muhammad Abdul Ghani
baji poni, yaitu ilhaqu amri ghairi mangsurun ala hukmihi bi amri akhari mangsusin ala hukmihi li isyraqi bainahuma fi illati dzalikal hukmi, yaitu menghubungkan sesuatu persoalan yang tidak ditemukan hukumnya di dalam nas. Nas itu bisa berupa Al-Quran atau hadis dengan sesuatu persoalan yang telah disebutkan oleh nas, karena di antara keduanya terdapat pertautan atau persamaan ilat. Jadi pada intinya yang dinamakan dengan qiyas yaitu menetapkan suatu hukum yang belum ada hukumnya dalam nas dengan menyamakan dengan suatu perkara yang lain yang sudah ditemukan hukumnya dalam nas. Menyamakannya dengan melihat kesamaan ilat. Ilat itu sebuah alasan bahwa perkara tersebut dihukumi dengan hukum tertentu. Nah, dalam qiyas itu sendiri ada beberapa rukun. Yang pertama adalah aslun atau asal masalah atau pokok masalah. Itu yang pertama. Yang kedua far'un, cabangan masalah. Yang ketiga adalah ilat, sebuah alasan. Yang keempat adalah hukum asal. Yang keempat adalah hukum asal. Contoh semisal sekarang, di era sekarang ada beberapa barang yang mana ketika dikonsumsi ternyata bisa menghilangkan akal. Contoh termasuk narkotika. Itu ketika berupa padat, bisa serbuk, bisa tablet, ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain, atau juga berupa ganja yang diambil dari dedaunan, atau juga yang berupa kristal. Nah, banyak macamnya dari narkotika. Kalau kita cari dalam Al-Quran atau hadis, narkotika itu tidak ditemukan hukumnya. Atau mungkin yang sekarang lagi tren di kalangan masyarakat, apalagi kalau di kalangan kampung, yang murah meriah itu double L atau bisa dikatakan dengan pil koplo. Dan mungkin dalam Al-Quran atau hadis mengatakan bahwa al-fil kuflu haramun, itu tidak ada. Makanya dalam hukum Islam ketika menentukan bagaimana hukum narkotika, apakah dihukumi halal atau haram, maka dalam menentukan hukum melalui qiyas. Kita lihat hukum yang sudah ada, suatu perkara yang sudah dihukumi dalam nas. Semisal khomer. Khomer sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa khomer itu hukumnya haram. Khomer itu hukumnya haram. Kenapa khomer diharamkan? Ada sebuah ilat di situ. Khomer diharamkan dengan ilat bahwa muskir atau bisa memabukkan. Jadi khomer dihukumi haram karena muskir. Ilatnya adalah muskir, memabukkan. Sekarang kita menghukumi narkotika, mencari hukum dari narkotika. Bagaimana hukum dari narkotika? Kita lihat dulu narkotika ketika dikonsumsi apa efeknya, apa ilatnya. Oh, ternyata ilatnya adalah muskir. Ternyata ilatnya adalah bisa memabukkan. Kalau ilatnya sudah ditemukan dari perkara yang sudah ada hukumnya dengan perkara yang mau dihukumi, bisa ditarik satu kesimpulan bahwa hukum khomer dengan hukum narkotika itu ilatnya sama-sama muskir atau bisa memabukkan. Maka narkotika dan semacamnya niku bisa dihukumi sama seperti halnya hukumnya khomer, yaitu hukumnya adalah haram. Itu salah satu contoh dari hukum qiyas.